Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dwiki di channel Buka Box. Nah, kali ini saya akan nge-review barang yaitu keyboard dari Digital Alliance Mecha Master yang saya beli kemarin. Kenapa saya nggak bikin video buka boxnya? Karena kemarin ada beberapa kendala, jadi videonya nggak bisa untuk dibuat. Jadi saya buat reviewnya aja. Oke, pertama-tama kita lihat dulu penampakan-penampakan dari keyboard Digital Alliance Mecha Master ini. Nah, keyboard Mecha Master ini merupakan keyboard mechanical dari Digital Alliance yang menurut saya pribadi sih berhasil memberikan kesan mahal walaupun harganya itu tidak semahal kelihatannya. Dengan harga 450 untuk di official store-nya, saya kemarin cek di Shopee, tapi itu mungkin harga diskon soalnya sempat saya cek juga kemarin tuh harganya udah 500.000 dan untuk offline-nya aja di sini di Denpasar saya beli itu sekitar harga 550.000. Ya, jadi pinter-pinter milih toko lah. Oke, kembali ke keyboardnya. Keyboard ini memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni untuk standar keyboard gaming. Dengan memakai OTEMU Blue Switch untuk mechanical keyboardnya, keyboard ini memberikan kesan yang clicky dan juga agak berisik sih. Nah, kalau ini sih tergantung selera masing-masing sih. Kalau saya pribadi sih malah lebih suka kalau keyboard itu lebih terasa berisik dan juga clicky. Soalnya lebih terasa aja gitu kesan gamingnya untuk di keyboard mechanical. Nah, kalau untuk suaranya kayak gini. Oke, dan juga keyboard ini juga udah di ghosting. Jadi kalian bisa mencet tombolnya itu secara berbarengan, satu atau dua atau tiga tombol dan seterusnya secara berbarengan tanpa harus takut kalau tombol itu nggak ke input ke komputernya, karena ya seperti saya bilang tadi ini udah di ghosting jadi udah aman lah. Nah, dan keyboard ini juga udah splash waterproof. Jadi kalau kalian main game sambil minum air dan nggak sengaja air itu ketumbahan ke keyboard ini, kalian nggak usah panik, nggak usah heboh, karena keyboardnya pasti baik-baik aja. Karena ini udah splash waterproof, jadi udah aman banget kayak gitu. Kecuali kalau kalian memang sengaja buat ngambil keyboardnya terus kalian rendam di air, ya udah ngapain juga sih kalian ngerendam keyboard di air ya kayak gitu. Nah, terus fitur yang paling penting di keyboard ini yang menurut saya pribadi yaitu keyboard ini udah full RGB. Jadi apalah arti keyboard gaming kalau tanpa kelap-kelip gitu kan. Soalnya kalau saya pribadi sih ngelihat keyboard gaming itu harus nyala gitu lah. Soalnya biar lebih kelihatan banget gitu kesan gamingnya dan juga sekalian bisa pamer lah teman-teman. Nah, RGB di sini itu benar-benar RGB jadi bukan LED biasa. Jadi kalian bisa atur warna lampu dari keyboard ini sesuai dengan selera kalian. Ya, jadi kalian gak bakalan bosen lah buat ngelihat warna lampu RGB dari keyboard ini. Dan untuk mengganti mode warnanya kalian bisa mencet beberapa tombol kombinasi dan juga kalian bisa mengganti warna lampunya dengan memakai aplikasi yang kalian harus download terlebih dahulu. Untuk mengganti mode warnanya melalui keyboard, kalian hanya perlu menekan Fn plus print screen dan Fn plus scroll lock untuk mengubah warnanya. Terus kalian juga bisa mengganti kecepatan cahayanya dengan menekan Fn plus tombol arah kanan dan sebaliknya tombol arah kiri untuk mengurangi kecepatannya. Dan juga kalian bisa mengatur kecerahan cahayanya dengan menekan Fn plus tombol arah atas dan mengurangi cahaya dengan tombol arah bawah. Nah, sekarang kita ngomongin bodinya. Untuk bodinya, keyboard ini memiliki kesan simple tapi mewah. Dengan berat 1,1 kg dan dimensi untuk panjangnya 44 cm dan juga lebarnya itu 13,9 dan untuk tinggi 3,7 cm. Keyboard ini memang akan memakan banyak tempat sih, lumayan banyak tempat. Jadi meja PC kalian itu kalau bisa harus lebih gede, harusnya lumayan gede lah supaya kalian bisa naruh keyboard ini dengan leluasa. Tapi dengan beratnya yang lumayan, keyboard ini terasa enak banget karena nggak bakalan mudah kegeser walaupun kalian main gamenya agak barbar sampai mukul-mukul keyboard. Keyboard ini akan tetap berada di posisinya semula. Bahan dari keyboard ini menggunakan bahan ABS, walaupun bukan metal, tapi body build dari keyboard ini sudah cukup solid dan juga sturdy. Saya juga sempat nyoba bermain game-game fast-paced seperti Apex Legends dan juga Paladins. Feel-nya sih kerasa nyaman, jadi nggak bakalan pegel walaupun berjam-jam kalian main game pakai keyboard ini. Untuk tombol-tombolnya juga nggak terlalu mepet, jadi kecil kemungkinan untuk salah mencet pas main game. Jadi untuk main game, keyboard ini aman dan nggak masalah sama sekali. Yang masalah cuma saya aja sih yang nggak bisa main game. Tapi walaupun dengan segudang kelebihannya dari keyboard ini juga ada minusnya. Ya namanya juga nggak ada yang sempurna ya kan.
Pertama-tama itu di bagian spasinya menurut saya. Untuk spasinya itu beda sama keyboard-keyboard yang lain yang terkesan memang kedengaran clicky banget. Untuk yang spasi di keyboard ini tuh kedengarannya agak cempreng dan malah kayak agak kendor gitu. Saya kurang tahu ini hanya kendala di keyboard saya atau mungkin memang keyboard body build keyboardnya untuk spasinya emang kayak gini untuk keyboard yang Mecha Master ini. Untuk saya sih suara spasi yang kayak gitu sih lumayan mengganggu ya. Soalnya mungkin karena suaranya itu beda dari tombol-tombol yang lain. Dan mungkin karena juga ini masih awal-awal saya makainya, jadi belum terbiasa. Mungkin kalau lama-lama udah bakalan terbiasa dan mungkin nggak ngerasa keganggu dengan hal tersebut. Nah, untuk yang kedua ini sih tergantung selera masing-masing sih. Saya kan udah bilang tadi kalau saya ini suka banget dengan yang namanya RGB. Nah, tapi di keyboard ini kesan RGB-nya itu nggak terlalu saya rasain, soalnya warnanya itu nggak mau terlalu pop up, nggak cerah gitu loh. Padahal saya udah maksimalin untuk kecerahannya, tapi ya tetap nggak mau pop up banget gitu untuk warnanya. Dan juga karena ada kayak border di samping keyboardnya, jadi pas kalian ngeliat ke samping itu malah nggak kelihatan sama sekali untuk RGB-nya. Soalnya mungkin saya karena kebiasaan pakai dulu sih keyboard saya itu yang Digital Alliance juga, tapi yang Mecha Warrior itu untuk warnanya sih pop up banget dan juga dari samping tuh kelihatan cerah banget kayak gitu. Jadi pas ngeliat keyboard ini terasa kurang aja rasanya. Tapi itu kembali ke selera masing-masing sih. Jadi kalian nggak bisa pakai ini buat patokan untuk kekurangan dari Mecha Master ini. Nah, itu tadi review untuk keyboard Digital Alliance Mecha Master. Nah, apakah keyboard ini worth it untuk dibeli? Ya sulit banget sih bilang untuk worth it. Soalnya banyak banget kelebihan dan juga fitur dari keyboard ini, terutama di harganya yang jauh lebih terjangkau daripada keyboard gaming lainnya. Jadi untuk kalian yang nyari keyboard untuk gaming dan juga desain, keyboard ini wajib banget dibeli. Jika kalian punya pertanyaan mengenai keyboard ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika kalian ingin membeli barang dan masih ragu, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kita bisa berkesempatan untuk beli, kita pasti akan beli dan kita bisa buka box barang-barang di sini. Oke, jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol thumbs up, dan kalau nggak suka, kalian bisa klik tombol thumbs down. Sukses semua.